Kita mulai saja dari pengertian ya, definisi penyakit degeneratif. Jadi penyakit degeneratif adalah penurunan fungsi sel sebelum waktunya ya. Kemudian penyakit degeneratif merupakan istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel, yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini, penyakit degeneratif itu berawal dari kerusakan sel ya. Sel itu adalah bagian terkecil dari tubuh kita dan hanya bisa dilihat dengan alat khusus ya, mikroskop elektron yang bisa untuk melihat sel, bagian-bagian sel. Nah, berawal dari sel-sel yang kecil, kemudian rusak, yang jumlahnya banyak, sehingga akhirnya menjadikan penyakit degeneratif. Kemudian menurut WHO, hampir setiap tahun 17 orang meninggal karena penyakit degeneratif. Beberapa contoh penyakit degeneratif, ini Ibu tuliskan 9, tapi sebenarnya lebih dari 9 ya, masih banyak lagi penyakit degeneratif. Yang pertama adalah diabetes mellitus atau DM. Ya. DM itu jadi gula darahnya tinggi ya. Biasanya itu karena faktor keturunan, obesitas ya, karena gangguan dari insulin, hormon insulin ya, yang seharusnya bisa mengubah glukosa dalam tubuh itu menjadi tenaga, itu karena ada defisiensi hormon insulin, jadi tidak bisa diubah, gulanya tetap aja ada di dalam darah. Kemudian yang kedua adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, yang dimaksud hipertensi atau tekanan darah tinggi itu apabila tekanan darah sistolnya adalah sama dengan atau di atas 140 dan diastolnya sama dengan atau di atas 90 ya. Adik tahu ya kalau tekanan darah kan ada sistol dan diastol. Sistol itu tekanan darah yang atas, diastol itu tekanan darah yang bawah. Ya. Jadi batasnya kalau yang atas 140, yang bawah 90. Apakah harus kedua-duanya naik? Boleh dikatakan hipertensi? Tidak. Jadi yang dikatakan hipertensi apabila salah satu naik atau dua-duanya naik. Jadi contoh, misalkan tekanan darahnya 120 per 100. Nah, itu sudah hipertensi karena untuk diastolnya bawahnya sudah di atas 90 ya. Atau misalkan 160 per 80, yang tinggi cuma yang atas, itu juga sudah hipertensi ya. Jadi hipertensi itu batasannya seperti itu. Bisa atas bawahnya tinggi atau salah satu tinggi ya. Nah, kemudian penyakit yang selanjutnya adalah aterosklerosis. Aterosklerosis itu penyumbatan di pembuluh darah ya. Penyumbatan ini biasanya terjadi karena beberapa faktor. Misalkan karena hipertensi, karena tensinya dibiarkan tinggi, tidak dinormalkan, tidak diturunkan, atau gula darah yang selalu tinggi, kemudian kolesterol tinggi. Nah, ada juga karena kegemukan, stres, alkohol. Jadi faktor-faktor resiko ini apabila tidak ditiadakan atau dinormalkan, maka bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah, dinding pembuluh darah ya, endotel pembuluh darah. Nah, itu bisa menyebabkan penjumbatan atau aterosklerosis. Nah, di mana letak penyumbatannya? Bisa terjadi di seluruh tubuh ya, tergantung. Misalkan aterosklerosisnya penyumbatannya di jantung ya, bisa jadi serangan jantung ya, nyeri dada, kemudian tiba-tiba tidak sadarkan diri. Jika penyumbatannya di pembuluh darah otak, bisa menjadi stroke.
Kemudian misalkan penyumbatannya di ginjal, bisa jadi gagal ginjal ya. Jadi aterosklerosis itu bisa terjadi di sepanjang tubuh ya. Kemudian penyakit jantung. Penyakit jantung ini juga macam-macam. Penyakit jantung itu ada penyakit jantung koroner ya. Penyakit jantung koroner itu berarti biasanya kelainan di pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah di jantung ya. Yang mengurusi otot-otot jantung. Contoh lain penyakit jantung, gagal jantung misalkan, atau kelainan katup jantung ya. Penyakit jantung banyak macamnya. Kemudian penyakit degeneratif lain adalah kanker. Kanker ya, kanker itu juga bermacam-macam ya. Yang minggu kemarin kita sudah bahas, ada kanker gaster ya, ada kanker hati ya. Nah, jadi kanker itu juga tidak cuma itu, bisa menyerang semua organ tubuh, bisa kanker kulit, kanker tulang, kanker usus, macam-macam tergantung di manakah letak sel ganas itu menyerang. Kemudian stroke ya. Penyakit degeneratif lainnya stroke. Stroke tadi sempat Bu Dokter singgung ya, hubungannya dengan sumbatan pembuluh darah. Jadi stroke itu ada dua macam ya, secara garis besar stroke itu ada dua macam, stroke perdarahan dan stroke penyumbatan ya. Gejalanya sama sih, cuma kalau dilakukan CT scan baru akan terlihat, oh ini karena perdarahan, oh ini karena penyumbatan ya. Bedanya apa sih? Bedanya begini deh, stroke itu kan terjadi karena kematian sel-sel otak ya, sehingga muncullah gejala-gejala stroke. Misalkan yang mati sel otak yang mengurusi pusat bicara, akhirnya dia jadi pelok. Misalkan sel otaknya yang rusak, yang mengurusi anggota gerak kaki, kakinya jadi tidak bisa digerakkan. Jadi gejala stroke itu tergantung di mana letak kerusakan di sistem saraf pusatnya. Nah, kembali lagi tadi stroke itu ada dua macam. Ada stroke perdarahan dan stroke penyumbatan. Jadi begini, Bu Dokter coba menggambarkan supaya adik semua ada gambaran. Jadi stroke itu berasal dari kematian sel-sel otak ya. Nah, itu karena sel-sel otak itu tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi karena pembuluh darah ke otaknya terganggu ya. Gini, contoh aja. Misalkan kita samakan pembuluh darah itu seperti selang air. Air yang mengalir di dalam selang air itu darah. Kemudian selang air itu diisi air untuk disalurkan ke ember. Embernya itu otak, ya gampangnya seperti itu. Nah, apabila selang airnya itu bocor, ya otomatis airnya tidak sampai ke ember kan, airnya itu keluar di jalan ya, airnya tidak sampai ke ember. Nah itu pun bisa diumpamakan tadi, misalkan otak itu ember, pembuluh darahnya selang, airnya itu darah, jadi darahnya nggak sampai ke otak tapi udah keluar duluan di jalan, akhirnya embernya kosong. Nah otaknya juga kosong, tidak ada nutrisi, tidak ada oksigen, sehingga akhirnya sel otaknya mati. Itu yang perdarahan. Nah, yang kedua stroke karena penyumbatan. Itu juga seperti ini. Masih perumpamaan ember dan selang tadi. Misalkan selang airnya itu tersumbat, ya. Tersumbat karena ada aterosklerosis tadi, tersumbat sehingga airnya nggak sampai ember, ya sama aja, tetap embernya kosong, air tidak ada air yang masuk ke ember karena tersumbat pipanya. Nah itu juga pada stroke seperti itu. Misalkan ada sumbatan di pembuluh darah otak sehingga tidak ada darah yang mengalir ke sel-sel otak, sehingga nanti sel otaknya bisa rusak ya, bahkan mati ya gitu. Mati selnya ya, bukan mati orangnya, selnya jadi rusak.
Begitu ya. Jadi itu gampangannya biar adik punya gambaran stroke perdarahan tuh gimana, stroke penyumbatan tuh gimana. Oke, terus kemudian yang osteoporosis. Osteoporosis itu tulangnya keropos ya. Biasanya terjadi pada lansia, terutama wanita. Biasanya kalau sudah menopause itu kemudian gampang sekali terjadi osteoporosis karena emang faktor hormon ya. Kemudian gout atau hiperuresimia. Jadi ini kadar asam urat di dalam darahnya tinggi ya. Biasanya keluhannya bisa berupa nyeri persendian ya, bisa bengkak juga persendiannya. Kemudian yang selanjutnya rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis juga ini radang sendi. Ini beberapa contoh dari penyakit degeneratif. Ini ada contoh lagi deh, ada sertai gambar. Penyakit degeneratif lain ya, ada jantung koroner, stroke, diabetes, gagal ginjal, katarak ya. Katarak itu jadi lensa matanya itu keruh ya. Biasanya terjadi pada lansia. Kalau yang masih normal itu kan jernih ya. Jadi lensa mata itu di tengah ini loh yang hitam ini. Itu ada lensanya di depannya. Nah, ini jernih yang normal. Kalau katarak itu lensanya sudah keruh, bahkan kalau yang sudah matur atau matang itu putih, bukan lagi keruh. Nah, kalau sudah putih itu biasanya sudah tidak bisa melihat. Tapi kalau baru keruh itu masih bisa melihat, cuman kabur. Kemudian ini contoh lain kanker otak, rematik. Nah, 90% penyakit degeneratif ini disebabkan oleh radikal bebas ya. Nanti kita belajar bersama mengenai radikal bebas. Oke. Kemudian sel ya. Ini akan saya sampaikan ya. Ini adalah bentuk sel pada hewan, manusia itu sama ya. Jadi tadi kan degeneratif itu merupakan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh. Jadi didasari oleh kerusakan sel benar kecil banget ya. Nah, ini kalau dilihat dengan mikroskop elektron ini adalah bagian-bagian sel. Jadi ini dari yang terluar ini ada membran sel. Kemudian ada inti sel atau nukleus ya, ini yang ini ya. Nukleus ada nukleolus, ada intinya ya. Nah, di antara membran sel dengan inti ini adanya namanya sitoplasma. Nah, di sitoplasma ini banyak sekali organel sel, organ-organ sel ya. Nah, ada retikulum endoplasma, ribosom ya, lisosom. Nah, dengan fungsinya sendiri-sendiri. Kali ini Bu Dokter nggak akan nerangin fungsinya masing-masing. Di sini hanya sebagai gambaran saja bahwa sel itu bentuknya seperti ini. Kecil sekali ya. Nah, nanti radikal bebas itu dia menyerangnya di inti sel, di nukleusnya. Ya, masuk ke patofisiologi. Jadi banyak sekali teori tentang terjadinya degeneratif sel ya, kerusakan sel. Ada beberapa teori. Ini yang mau Bu Dokter sampaikan, 2 teori, yaitu yang pertama teori ketuaan. Jadi menurut teori ketuaan, semakin tua usia manusia itu akan terjadi peningkatan akumulasi sampah metabolik di dalam sel. Hal ini berakibat pada gangguan sintesa DNA.
Gangguan ini dapat meningkatkan resiko mutasi sel, degenerasi sel, dan kerusakan sel. Ya. DNA itu adalah panjangannya adalah deoksiribonukleat asid, ya. Adalah asam nukleat yang terletak di inti sel dan berfungsi untuk menyimpan segala informasi makhluk hidup dalam bentuk materi genetik. Nah, itu DNA di mana sih? DNA tuh di sini, deh. Nah, ini ada inti sel di dalamnya. Di sini ada DNA. DNA itu gampangannya dia otaknya sel, ya. Dialah yang memerintahkan sel itu berfungsi secara normal. Ini otaknya si sel ada di inti sel yang ada DNA-nya. Oke, jadi kalau sudah DNA-nya rusak, maka selnya itu juga akan mengalami degenerasi, kemunduran, kerusakan, mutasi. Ya. Kemudian teori yang kedua adalah teori antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang mampu menunda terjadinya reaksi oksidasi karena radikal bebas. Jadi antioksidan itu sifatnya bersifat positif, ya, karena dia menunda terjadinya reaksi oksidasi yang terjadi karena radikal bebas. Sedangkan radikal bebas itu bersifat negatif. Atau jika terlalu banyak jumlahnya di dalam tubuh maka bersifat merusak. Radikal bebas dapat berasal dari metabolisme dalam tubuh, tetapi dapat juga merupakan radikal eksternal. Jadi radikal bebas ini secara normal tubuh kita pun membentuk radikal bebas akibat dari proses metabolisme tubuh, ya. Dan itu akan dinetralkan sendiri oleh tubuh karena jumlahnya tidak terlalu banyak. Tetapi apabila radikal bebasnya terlalu banyak, bahkan ada yang dari eksternal masuk, maka itu akan merusak tubuh. Kemudian radikal bebas merupakan senyawa atau molekul yang mengandung elektron bebas lebih dari satu. Hal ini menyebabkan radikal bebas tersebut bersifat sangat reaktif, sangat merusak, ya. Radikal bebas merupakan reaktif oksigen spesies atau ROS. Semua molekul yang mengandung oksigen dengan sifat reaktif yang tinggi. Jadi radikal bebas itu biasa disebut dengan ROS, ya. Reaktif oksigen spesies. Dalam kondisi normal, radikal bebas tersebut sebenarnya menguntungkan tubuh kita karena dapat melawan inflamasi atau peradangan dan juga melawan bakteri. Selain itu juga mengatur kekuatan otot polos di dalam organ tubuh. Ya, jadi sebenarnya radikal bebas itu juga ada manfaatnya, asalkan jumlahnya tidak berlebihan, itu masih ada manfaatnya. Paparan radikal bebas yang berlebihan dapat jadi dari paparan sinar ultraviolet, asap rokok, polusi udara, makanan, insektisida, dan adanya stres. Nah, jadi apabila seseorang itu papar ini semua, otomatis radikal bebasnya berlebihan di dalam tubuhnya yang tadinya masih bersifat menguntungkan, tapi kalau sudah berlebihan, nah, akhirnya tidak bisa dikendalikan oleh tubuh sehingga merusak. Radikal bebas yang berlebihan merupakan faktor yang menimbulkan terjadinya degenerasi seluler. Pengaruh buruk radikal bebas dapat dikurangi dengan antioksidan, ya. Antioksidan akan memberikan atom hidrogen ke radikal bebas sehingga akan mengurangi sifat reaktivitas dari radikal bebas tersebut, ya. Karena tadi kan disampaikan bahwa radikal bebas si ROS ini dia sifatnya kan reaktif, ya, dia merusak. Tapi kalau dia bertemu dengan antioksidan, maka dia akan hilang sifat reaktifnya. Kenapa? Karena atomnya sudah diikat
atomnya berikatan dengan antioksidan sehingga tidak lagi merusak sel. Terus contoh antioksidan, ini ada antioksidan endogen yang berasal dari tubuh. Ada superoksida bismut, glutatian peroksida, dan katalase. Ini contoh antioksidan yang kita bisa menghasilkan sendiri tubuh kita, ya. Selain itu, ternyata antioksidan itu ada yang berasal dari luar tubuh, ya. Contohnya vitamin E, vitamin C, beta karoten, flavonoid dan sebagainya, ya. Ini biasanya terdapat di makanan, ya, di sumber makanan, ya, makanan yang ada vitaminnya apa sih? Sayur sama buah, ya. Ya, oke. Oke, kemudian nah ini sebagai gambaran saja agar ada terbayang. Tadi itu bicara apa toh, ada antioksidan, ada radikal bebas. Nah, ini mungkin agar bisa lebih jelas di dalam benak, ya. Maksudnya setidaknya ada gambaran lah. Ini ROS, ya. ROS itu tadi radikal bebas, ya, ROS. Aktivasi oksigen spesies tadi. Itu dia bisa berasal dari ini rokok, ya. Ini gambar ini rokok. Ini mungkin maksudnya gelas ini isinya alkohol mungkin, ya. Nah, kemudian polusi udara, sinar UV yang berlebihan, lama berlebihan. Kemudian ini dari makanan yang kurang sehat, ya. Junk food. Junk food itu makanan apa sih? Sampah, ya, junk food. Kok makanan sampah sih, Dok? Itu kan kentang goreng enak gitu kan. Maksudnya gini loh, Dek, bukannya makanan sampah. Kok makanannya makanan sampah. Gini loh, maksudnya makanan sampah di sini adalah karena kandungan gizinya adalah tidak lengkap. Coba makannya cuman kentang goreng tok. Dapatnya apa? Dapatnya adalah karbohidrat toh, ya. Kentang itu kan isinya karbohidrat. Mana vitaminnya, mana mineralnya, nggak ada karena dia cuman makan kentang goreng tok, ya kan? Nah, makan yang tidak gizi seimbang itulah yang kurang bagus, ya. Nah, ROS ini, ya, ini kan sumber ROS nih. Ini kalau masuk ke tubuh, nah ini ujung-ujungnya dia akan merusak sel, ya. Sel yang dirusak apa? DNA-nya. Ini DNA tuh di mana? Di inti sel. Nah, sehingga nanti kalau nggak segera diatasi, nggak segera dicegah, nanti selnya menjadi rusak, jadi mati, ya. Nah, untuk mengatasi ini harus ada namanya antioksidan. Antioksidan ini tadi yang ada contohnya tadi yang Bu Dokter sampaikan tadi kan ada yang endogen, ada yang eksogen. Nah, antioksidan ini bersifat menghambat ROS ini merusak DNA, merusak inti sel. Nah, ini dihambat. Seperti itu gambarannya, ya. Kemudian faktor risiko penyakit degeneratif. Yang pertama adalah pola makan yang tidak sehat, ya. Pola makan yang tidak sehat itu biasanya muncul karena adanya perubahan sosial ekonomi dan selera makan. Akan mengakibatkan perubahan pola makan masyarakat yang cenderung menjauhi konsep makan gizi seimbang. Jadi sudah nggak gizi seimbang lagi sehingga berdampak negatif terhadap kesehatan dan gizi. Contoh pola makan yang tidak sehat itu pola makan tinggi lemak jenuh, ya. Jadi banyak lemaknya, makanya biasanya lemak jenuh itu berasal dari lemak yang dari hewani. Kemudian makanan yang dianggap makanan yang tidak sehat itu tinggi gula, ya, makanan yang manis-manis. Kemudian rendah serat. Rendah serat itu biasanya berarti tidak ada sayurnya, tidak ada buahnya, karena seperti kita ketahui bersama, serat itu berasal dari sayuran dan buah, ya. Kemudian rendah zat gizi mikro. Kalau zat gizi mikro itu juga terdapat di sayuran dan buah. Apabila pola makan yang tidak sehat itu berlangsung terus-menerus, bisa menyebabkan
1, kegemukan, obesitas. 2, gizi lebih. 3, meningkatkan radikal bebas, ya, yang ujung-ujungnya menyebabkan penyakit degeneratif. Oke. Kemudian ini faktor resiko penyakit degeneratif yang kedua adalah kurangnya aktivitas fisik, ya. Aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga, ya. Jadi tubuhnya bergerak sehingga keluarlah tenaga, ya. Jadi berkeringat, mengeluarkan tenaga. Hal ini penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, serta mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Ya, jadi kalau setiap harinya kita tuh cuma duduk, ya, tidur, bangun, duduk lagi, nah, itu jelas aktivitas fisiknya kurang, ya, karena tidak ada gerakan anggota tubuh yang mengeluarkan tenaga, ya. Nah, kita lihat sekarang pada zaman sekarang ini kan kemajuan teknologi, ya, kemajuan teknologi sudah sangat bagus. Kemudian tersedia alat-alat yang mengurangi aktivitas fisik, ya kan, alat-alat yang membantu kegiatan sehari-hari. Kemudian beragam bentuk jasa yang ditawarkan, ya. Hal ini memang mempunyai sisi positif, itu memberikan kemudahan bagi kita yang membutuhkan. Tapi sisi negatifnya adalah jadi kurang aktivitas fisik. Kita mager, malas gerak, sehingga ujung-ujungnya nanti bisa menjadi penyakit degeneratif. Contoh, ya, contoh. Kalau dulu kan kita nyuci, ngucek sendiri, ya. Dikucek gitu kan lumayan tuh berkeringat, ngucek baju. Sekarang sudah ada kemajuan teknologi, alat-alatnya udah canggih, cukup pakai mesin cuci, ya, tinggal masukin, cepet, udah, ditungguin aja nanti udah selesai. Ya, itu salah satu contoh kemajuan teknologi. Bagus sih, tapi ada sisi negatifnya, jadi mager, malas gerak, ya. Contoh sekarang juga jasa, ya, jasa. Misalkan sekarang GoFood, ya kan, pas pengen pesen apa cuma titit, nah, udah ada makanan aja datang. Nah, kalau dulu kan kita harus bersusah-susah dulu naik sepeda mau ke warung. Nah, sekarang enggak lah, males lah, pakai GoSend aja. Itu kan jasa, ya. Misalkan dulu juga kita nyuci harus kucek-kucek sendiri, mengeluarkan tenaga. Sekarang ada jasa laundry. Nah, itu contoh-contohnya seperti itu, ya. Oke, betul. Tapi makanya kita harus bijak, ya, menyikapi kemajuan teknologi bagus. Tapi kalau bisa kita tetap bergerak, jangan sampai kita jadi kurang aktivitas fisik, ya. Kemudian faktor risiko yang ketiga itu konsumsi rokok. Masyarakat Indonesia, masyarakat yang sangat akrab dengan tembakau dan hasil olahannya, misalnya rokok. Padahal dalam sebatang rokok itu banyak sekali bahan-bahan kimia berbahaya yang dikeluarkan oleh rokok. Contohnya nikotin, tar, karbon dioksida, ya. Semua ini adalah berbahaya buat tubuh kita. Kalau nggak percaya, coba deh dibaca bungkus rokoknya. Ada tulisannya, oh ya, rokok bisa membunuhmu. Ya kan, ada tulisannya kan, bisa menyebabkan impoten, kanker paru, bla 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 bla. Nah, tapi kok tetap pada ngerokok, ya? Entahlah. Kemudian faktor resiko faktor predisposisi yang keempat adalah meningkatnya stresor, ya, hal-hal yang menyebabkan stres, tekanan, dan paparan penyebab penyakit degeneratif. Stres apa sih? Stres itu merupakan tekanan yang menimbulkan reaksi fisik dan emosional. Nah, jadi karena adanya tekanan, ada stresor, jadi menimbulkan reaksi fisik, ya, emosional, misalnya jadi panik, gampang marah, misalkan, ya, nggak bisa tidur. Kemudian stresor itu apa? Kalau stresor itu banyak hal yang berpotensi dapat menyebabkan stres.
Stresor itu banyak macamnya, misalkan mau ujian itu stresornya, nggak punya uang itu stresornya, diputusin pacar itu stresornya, ya kan? Nah, kemudian dampak stres bisa berperilaku tidak sehat, misalkan mabuk, minum alkohol ya, bukan mabuk kendaraan, minum alkohol, merokok, narkoba, itu biasanya dampak stres. Jadi kalau ada orang yang suka pakai narkoba, merokok, alkohol, coba ditarik ke belakang. Jangan-jangan dia orang yang lagi stres ya. Kemudian masuk ke ciri-ciri ya. Ciri-ciri orang yang mengalami penyakit degeneratif. Di sini, di slide ini, Bu Dokter menyampaikan ini penyakit degeneratif, gejala atau ciri-ciri penyakit degeneratif yang terjadi pada lansia. Ya, rambutnya bisa bercabang, kering, kemudian kulit wajahnya berjerawat, hitam, kemudian berbintik, ya, kemudian tulangnya kekurangan kalsium sehingga kropos, ya, osteoporosis, kulitnya kurang kenyal, kusam, kendor, kemudian sendinya sering sakit, saraf matanya sering berkedut, matanya rabun, ya, jadi katarak tadi, gusinya bermasalah, payudaranya mengendur, organ dalamnya kurang berfungsi, kukunya mudah pecah dan kusam. Itu ciri-ciri orang yang mengalami penyakit degeneratif. Nah, apakah cuma ini? Tidak, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai gejala penyakit degeneratif, keluhan penyakit degeneratif, tentu tergantung dari penyakit apa yang muncul. Misalkan didapatkan penyakitnya kencing manis, DM, itu keluhannya tidak harus seperti ini, bisa saja keluhannya khasnya kencing manis itu apa? Dia mudah haus, mudah lapar, banyak kencing, misalkan gitu ya. Kemudian misalkan hipertensi, gejalanya ya apa? Kalau tensi naik biasanya pusing, mual, muntah, ini badannya sakit semua. Nah, misalkan gejala keluhannya masih penyakit yang muncul adalah katarak, ya, gejalanya nanti dia kurang jelas penglihatannya, ya. Kemudian kalau dilihat lensa matanya keruh seperti itu. Jadi gejala penyakit degeneratif itu sangat bermacam-macam tergantung dari jenis penyakitnya yang muncul, ya. Kemudian ciri-ciri udah, sekarang kita bicara mengenai pengobatan. Pengobatan penyakit degeneratif yang pasti adalah pengobatan dari dokter ya, tergantung dari jenis penyakit yang muncul. Misalkan dia penyakit degeneratifnya yang muncul adalah penyakit jantung ya, dia harus mendapatkan pengobatan dari dokter jantung. Misalkan penyakit yang muncul adalah kencing manis, tentu dia harus melakukan pengobatan untuk menurunkan kadar gulanya ya. Selain pengobatan-pengobatan tadi dari dokter yang pengobatannya tergantung diagnosa penyakitnya yang muncul, perlu dilakukan perawatan di rumah juga ya untuk mendukung efektivitas pengobatan. Nah, berikut ini berbagai perubahan gaya hidup untuk pengobatan penyakit degeneratif di rumah ya. Jadi selain obat juga harus mengubah pola hidup sehari-hari. Ya, antara lain mengurangi asupan kalori makanan. Kalori itu biasanya ada di apa ya namanya, di karbohidrat. Karbohidrat itu ada di makanan pokok dan yang manis ya biasanya. Jadi harus mulai dikurangi yang manis-manis, makan nasinya secukupnya ya, tidak yang nasinya banyak banget, jangan. Kemudian menerapkan pola makan sehat, membatasi makanan yang bisa memicu penyakit degeneratif, melakukan olahraga rutin. Ya. Kemudian tadi pengobatan, sekarang pencegahan. Pengobatan itu kalau sudah terdampak penyakit degeneratif maka diobati. Kalau pencegahan itu adalah usaha yang dilakukan sebelum penyakit degeneratif itu muncul.
Nah, ini mulai bisa dilakukan oleh kita bersama sekarang ya, nggak usah nunggu ada penyakit baru mulai berubah. Tidak, dari sekarang kita harus mulai mencegah penyakit degeneratif ya. Yang pertama adalah merubah gaya hidup ya, perubahan gaya hidup atau perubahan kebiasaan itu mencakup 3 hal penting. Yang pertama adalah diet. Dietnya itu harus diet gizi seimbang. Kalau makan itu harus gizi seimbang ya. Kemudian aktivitas fisik. Jadi kalau yang sehari-hari itu kegiatannya tidak bertenaga, maksudnya tidak mengeluarkan tenaga, cuma duduk, habis itu tidur, bangun, duduk lagi. Ah, itu harus mulai beraktivitas fisik, olahraga, nyapu, ya, naik sepeda, aktivitas sehingga tubuh itu bergerak, ya, mengeluarkan tenaga. Kemudian perubahan kebiasaan, ya. Nah, yang kedua pencegahannya adalah atasi obesitas. Obesitas itu kegemukan ya. Upaya yang mendukung keberhasilan penurunan berat badan adalah membuat komitmen. Jadi kalau mau sukses menurunkan berat badan ya, misalkan sudah obesitas tuh udah gemuk sekali ya, obesitas, nah itu harus dilakukan penurunan berat badan sehingga berat badannya ideal kan. Satu, buat komitmen dulu, kemudian berpikiran positif, tentukan skala prioritas, membuat target realistis, dan harus mengendalikan berat badan. Jadi kalau misalkan memang sudah ada obesitas, turunkan berat badannya, ya harus berkomitmen, ya jangan cuman hanya sampai keinginan saja, tapi harus betul-betul komitmen. Berpikir positif, harus bisa. Jangan berpikir, aduh susah ya, enggak bisa nih, aduh jangan dong ya. Bikin skala prioritas, target realistis. Misalkan sebulan turunlah 1 kilo, 2 kilo, bikin yang realistis. Jangan yang terlalu muluk-muluk, sebulan turun 10 kilo misalkan. Ya, jadi buat target dulu. Kemudian mengendalikan berat badan. Ya, harus dikendalikan pola makannya, aktivitas fisiknya. Kemudian pencegahan yang lain adalah kendalikan stres, ya. Mengusir stres caranya macam-macam, bisa baca buku, mempelajari hal baru, menggerakkan jari kaki, maksudnya peregangan ini ya. Kalau lagi capek kuliah di kelas gitu, berhenti sebentar peregangan ya. Menetapkan kegiatan rutin, membayangkan tempat yang indah ya, karena tempat wisatanya belum dibuka, Dok. Jadi bayangin dulu yang indah-indah. Diskusi, curhat dan menulis, berekreasi kalau sudah bisa rekreasi ya, tapi prokes tetap ya. Kemudian makan buah setiap hari. Ya, itu ternyata bisa mengurangi stres loh, makan buah setiap hari. Oke, tadi kendalikan stres. Kemudian yang keempat, pencegahan yang keempat, melakukan aktivitas fisik dan berolahraga. Aktivitas fisik perlu dilakukan secara teratur minimal 30 menit dalam sehari. Ya, jadi pakai hitungan waktu ya sehingga menyehatkan jantung, paru, alat tubuh lainnya. Maksudnya hitungan waktu gini, di waktu 30 menit sehari. Misalkan nggak ada kegiatan tuh, yang aktivitasnya cuma nyapu ya, nyapu halaman. Cuma 5 menit ya kurang, harus ditambahi, sapulah halaman orang lain, tetanggamu disapuin. 30 menit cukup ya. Kemudian menerapkan pola gizi seimbang. Gizi seimbang ya, prinsip gizi seimbang itu adalah membiasakan makan makanan beraneka ragam, bervariasi ya. Karena tidak ada makanan yang mengandung seluruh zat gizi yang dibutuhkan dalam tubuh. Jadi maksudnya menunya ganti-ganti ya, sayurnya ganti-ganti, buahnya ganti-ganti ya, menunya jangan cuman nasi ponggol setiap hari ya, sekali-kalilah lengkap ya, ada sayurnya, ada buahnya, begitu. Karena tidak ada makanan yang sekali makan kita dapatnya lengkap gizinya, tidak. Jadi kita butuh variasi menu makanan. Gizi seimbang mengandung pengertian yaitu banyak zat gizi
Yang kita konsumsi harus sebanding dengan banyaknya zat gizi yang kita keluarkan. Oke, jadi misalkan aktivitas fisik seseorang itu butuh aktivitas fisik yang besar, misalkan dia olahragawan ya, dia harus lari, pelari sprint ya 100 meter, dia harus olahraganya lari. Nah, itu otomatis dia butuh kalori yang banyak. Dia butuh nasinya lebih banyak, seperti itu. Jadi gizi seimbang itu mengandung pengertian antara yang kita makan, inputnya harus sesuai dengan outputnya, itu baru dikatakan seimbang. Ya, beda dong sama kayak saya yang cuma duduk di puskesmas periksa duduk, habis itu pulang nanti praktek sore duduk. Nah, mungkin makan saya tidak akan sebanyak para pelari tadi ya, atletik tadi ya. Makan saya cukup saja karena memang kebutuhan saya itu seperti itu. Ya tergantung dari kebutuhan masing-masing, tapi jangan dicontoh ya, maksudnya jangan duduk dan duduk, harus tetap aktivitas fisik. Nah, kemudian tubuh memerlukan 6 jenis zat gizi ya. 1 karbohidrat, 2 lemak, 3 protein, 4 vitamin, mineral, dan air. 6 zat gizi ini harus ada di setiap menu makan kita sehari-hari. Ya, itu baru dikatakan gizi seimbang. Kalau sudah ada 6 ini, baru dikatakan gizi seimbang. Contoh, misalkan kita penggemar berat sekali ayam goreng, ya. Ayam goreng, jadi setiap hari itu makannya nasi dan ayam goreng. Tambah saus lah. Nah, apakah itu gizi seimbang? Tidak. Dari mana itu vitaminnya, mineralnya, ya? Nggak ada deh. Dia dapatnya apa? Mungkin karbohidrat dapat, lemak dapat, protein dapat, tapi vitamin mineralnya mana? Dia nggak ada sayurnya, nggak ada buahnya, ya. Itu jadi kalau yang pola makan seperti itu jelas bukan gizi seimbang. Kemudian pencegahan yang lain ada lagi, ini pastikan untuk mendapatkan sinar matahari di pagi hari dengan berjemur untuk mencegah osteoporosis di usia lanjut ya. Karena dengan berjemur 15 menit aja cukup ya, jangan lama-lama ntar gosong. Itu kita bisa, daya tahan tubuh kita akan meningkat dengan berjemur karena metabolisme vitamin D ya itu membutuhkan sinar matahari. Padahal vitamin D itu juga sangat diperlukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian lakukan cek kesehatan rutin, meliputi cek gula darah, cek tekanan darah, cek berat badan, dan mungkin juga menjalani screening kanker untuk deteksi dini. Sekarang banyak ya program-program kalau adik tahu posyandu lansia atau posbindu ya, pernah dengar nggak istilah itu posbindu? Itu biasanya itu program dari pemerintah ya melalui puskesmas itu melakukan pengecekan ke desa-desa ya. Nanti dicek tensinya, gulanya, berat badannya. Oh gulanya tinggi, ya harus turunkan. Tensinya tinggi, ya harus diturunkan. Berat badannya tinggi, ya harus dinormalkan. Ya, fungsinya ngecek itu untuk sudah warning, oh aku udah tinggi ya, udah nggak normalnya, itu harus segera dinormalkan. Gimana tahu kalau udah tinggi kalau nggak pernah ngecek kan? Jadi makanya lakukan cek kesehatan rutin. Demikian juga contohnya screening kanker. Dek, gini, salah satu contoh screening kanker itu adalah pap smear. Kalau pada wanita yang sudah menikah itu screening kanker serviks dilakukan pap smear ya. Dengan pap smear itu bisa kelihatan, oh ini resiko terjadinya kanker serviks, oh ini aman, nanti diulang lagi 2 tahun lagi. Itu salah satu contoh screening kanker. Atau mungkin screening kanker yang sederhana, sadari pemeriksaan payudara sendiri ya. Cewek-cewek jangan lupa sadari kalau di kamar mandi atau sambil tiduran, silakan periksa payudara sendiri apakah ada benjolan di payudara ya. Terus kalau misalkan, kok ada benjolan di payudara, jangan takut, jangan parno, jangan, aduh, bayangannya enggak, tidak, jangan ya.
perlu konsultasi dengan dokter ya. Apakah benjolan ini jinak, apalah benjolan ini ganas, nanti akan bisa diketahui. Ya, itu salah satu contoh screening kanker, deteksi dini untuk kanker. Kemudian pencegahan yang lain, berhenti merokok, minum alkohol juga di stop, karena kebiasaan ini bisa mempengaruhi kesehatan tubuh. Ya, nggak cuma lansia, pokoknya kalau rokok, alkohol emang harus di stop ya, dihentikan. Kemudian yang selanjutnya pastikan beristirahat yang cukup ya. Istirahat cukup tuh apa tuh? Biasanya kita pakai patokan istirahat tidur 6 sampai 8 jam per hari ya. Jadi kalau misalkan belum ada 6 jam dijumlah tuh malamnya tidur berapa jam, siangnya sempat tidur lagi dijumlah, ada 6 jam enggak minimal 6 sampai 8 jam. Kalau misalkan sudah cukup antara 6 sampai 8 jam dikatakan cukup. Ya, kalau kekurangan nggak bagus, kelebihan juga nggak bagus. Kemudian jika memiliki gangguan tidur, maka konsultasi lebih lanjut dengan dokter ya. Ada yang memang nggak bisa tidur karena suatu penyakit, nah itu harus diberi obat tidur ya, biar bisa tidur. Tentu saja dengan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Oke. Oh ya, oke, sudah selesai slide saya, Dek. Ternyata sudah selesai, alhamdulillah. Jam 2:48 ya. Monggo, kita bisa berlanjut dengan ke sesi bertanya, barangkali ada mau ditanyakan, dipersilahkan. Halo, ya, apakah Bu, sudah tertidur nyenyak? Ibu izin bertanya. Oh iya.